ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi al-hadis. Wa qala ba'dul ulama inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam, akni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang revolusioner yang luar biasa yang mampu mengubah peradaban jahiliyah menjadi manusia yang beradab, sebagai pimpinan Imamul Anbiya'i wal Mursalin, sebagai pimpinan Imamul Muttaqin Al-Mubalik Al-Haqiqi Ad-Da'i Sayyid Wujud wa Abdul Kulli Mawjud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhilaf kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon taufik dan hidayahnya Allah, dan memohon syafaatul uzmanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati guru kita semuanya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Hambali sekeluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Riyadul Mubtadiin Bapak Kiai Dharma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekeluarga, dan yang kami hormati wabil khusus kesepuhan kita semuanya, Bapak RW, Bapak RT, wabil khusus para panitia dalam acara Izazatu Manakib dan Sholawat yang alhamdulillah pada malam hari ini berkat izin qudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul bersama-sama. Semoga partisipasinya, tenaganya, sodakohnya, baik ikhtiarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah, para bapak, para ibu, para adik-adik sekalian, waktu sekarang sudah jam 10. Tidak akan panjang-panjang, tidak akan pendek-pendek, sedang-sedang saja. Kalau terlalu lama kasihan, karena ijazah pasti panjang nanti pembacaannya. Kurang lebih 20 menit tidak apa-apa ya, insya Allah. Karena berkaitan dengan ijazah manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrul haji, dan berkaitan dengan ijazah sholawat saniyah, maka dua itulah yang insya Allah akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul azim. Manaqib itu artinya perjalanan kisah-kisah orang yang baik. Jadi manaqib itu perjalanan kisah-kisah orang yang baik. Perjalanan kehidupan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul azim sungguh sangat luar biasa, baik dari karomahnya maupun budi pekertinya. Bahkan salah satu di antara karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika itu ada seorang pemuda yang kehidupannya jauh dari norma-norma agama. Setiap hari ia selalu melakukan kekacauan. Ayah nini
imahna diintip. Poe Senin mabok. Poe Salasa meres ngareman di jalan. Poe Rebo maling. Poe Kemis ngagarong. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jeung Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pemuda tersebut selalu membuat resah pada kampung tersebut, pada masyarakat tersebut. Selalu bikin kekacauan. Apa yang terjadi ketika ajal datang? Ketika ajal datang, akhirnya masyarakat yang ada di kampung tersebut mengucapkan alhamdulillah. Dikubur. Ketika dikubur, masyarakat sudah mengucapkan alhamdulillah, sudah tidak ada lagi kekacauan, sudah tidak ada lagi yang membuat onar. Yang namanya pemuda pasti tahu yang namanya obat-obatan. 1 LBK, 2 Magadon, 3 ekstasi, 4 sabu, 5 ganja, 6 topi miring, sampai minuman AO, Amput, Raja Wali, dan anggur merah. Nyahoan baik Kiai. Kita kalau sudah terkena anggur merah pasti akan mabuk. Yang pertama, orang mabuk tidak akan pernah digigit oleh anjing. Kenapa sebabnya? Orang mabuk jalannya sempoyongan. Kata anjing, jangan-jangan mau ngambil batu, daripada gua ditimpuk mendingan gua lari. Itu manfaat mabuk. Betul? Kan jalannya sempoyongan, ini melapah. Orang mabuk, awas. Yang kedua, orang yang suka mabok, umurnya atau rambutnya tidak akan beruban. Tahu uban? Tahu? Bahasa Inggrisnya whiz. Yang kedua, orang mabok tidak akan rambutnya beruban. Kenapa? Karena umurnya tidak akan sampai, atau rambutnya tidak akan sampai berubah. Yang ketiga, orang mabok tidak akan didekati orang gila. Kenapa sebabnya? Karena memang orang mabok itu udah gila. Nah, masyarakat sudah tenang karena ini orang yang selalu berbuat onar sudah dikubur. Tapi apa yang terjadi? Jangankan di waktu matinya atau di waktu hidupnya, ternyata ketika dikubur pun dia bikin ulah di dalam kuburan. Apa? Di dalam kuburan dia selalu berteriak, tolong, tolong, tolong. Kata masyarakat, udah mau waktu hidupnya bikin onar, di dalam kuburan bikin onar lagi, berisik lagi. Datang para kiai ke kuburan tersebut, ternyata diajiin, dibacain Quran, dibacain Yasin, dibacain tahlil, tetap aja di dalam kuburan selalu tolong, tolong, tolong. Karena kita yakin bahwa siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu ada. Kata kiai, ini mayit yang berada di dalam kuburan yang selalu berteriak,
tidak akan bisa berhenti terkecuali yang bisa ngeberhentiinnya, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul amin. Terus bagaimana kita cara mencari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Biasanya setiap sebulan sekali Tuan Syekh selalu lewat kampung sini. Nanti kalau lewat kita panggil Tuan Syekh. Begitu suatu hari, suatu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang lewat ke kampung tersebut, oleh ulama tersebut Tuan Syekh dipanggil. Tuan Syekh, maaf, afwan ya Tuan Syekh, kesini dulu, kami punya masalah. Masalah apa? Ada mayat seorang pemuda, waktu hidupnya dia selalu berbuat onar, selalu berbuat kekacauan, selalu berbuat kemaksiatan. Kami hidup sudah tidak tenang. Ketika matinya pun dia berbuat kekacauan, berbuat onar. Kami tidak tenang ya Tuan Syekh. Di dalam kuburnya ia selalu berteriak minta tolong, 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 tolong. Gimana? Datang Tuan Syekh ke kuburan. Begitu datang ke kuburan, Masya Allah, itu di dalam kuburan terdengar suara tolong, 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 tolong. RT berapa, RW berapa? Kata Tuan Syekh, ini mayat yang berada di dalam kuburan, apakah dia pernah melihat wajahku? Kata ulama tersebut, kayaknya enggak pernah Tuan Syekh. Berapa? Apakah dia pernah ikut pengajianku? Kata ulama tersebut, tidak pernah Tuan Syekh. Bahkan setiap hari dia mabok aja Tuan Syekh. Apakah dia tahu namaku? Kayaknya nggak pernah tahu nama Tuan Syekh. Aduh, bagaimana nih cara nolongnya? Tapi Tuan Syekh, ketika Tuan Syekh waktu-waktu yang lalu lewat, ketika Tuan Syekh lewat berserta jamaah, pemuda tersebut keluar dari rumah dan melihat debu bekas Tuan Syekh lewat masih ada. Dan pemuda tersebut bertanya, debu siapa itu? Itu debu telapak kaki yang pernah dilewati oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayaknya dia pernah melihat debunya doang. Kata Tuan Syekh, disinilah aku akan bisa menolongnya. Akhirnya dengan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan sababiah pemuda tersebut hanya melihat debu yang begitu banyak sampai melambung ke angkasa, hanya melihat debu bekas telapak kaki Tuan Syekh. Oleh Tuan Syekh, akhirnya pemuda tersebut yang tadinya berteriak di dalam kuburan didoakan, akhirnya berhenti, tidak tolong-tolongan lagi. Eta kakara kakara nempel lebu nado. Apalagi kita pada malam hari ini yang insya Allah sebentar lagi ijazah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul haji, di mana disebutkan nama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan hadir insya Allah. Itu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diakui muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yakin dengan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu yang pertama, manaqib. Yang kedua berkaitan dengan sholawat. Ibu-ibu tidak usah takut. Di dalam kitab sholawat tersebut berbagai macam sholawat. Mana yang ibu bisa baca? Karena salah satu amalan yang tidak kosong dari pahala, yaitu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kita berdoa tidak membaca salawat kepada baginda Nabi, maka doa kita tidak akan naik, inden masih terhalang. Tapi ketika kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa kita akan naik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hikmah membaca salawat, ketika nanti di padang mahsyar ibu dan bapak berkumpul, yang mana di situ matahari dekat sekali, manusia bergelut dengan dosa, yang mana keringatnya ada yang sampai telinga, dada, pusar, tergantung dosanya masing-masing. Di situ di padang mahsyar bapak dan ibu akan merasakan kehausan. Di situ di padang mahsyar manusia mencari perlindungan, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup, cari Nabi yang lain, cari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dialah yang akan bisa memberikan perlindungan. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas di padang mahsyar. Tapi untuk orang yang selalu durhaka kepada orang tua, ia tidak bisa melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Padahal baginda Nabi jelas di hadapan mata. Tapi yang selalu berdurhaka kepada kedua orang tua tidak akan bisa melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga orang yang selalu berbuat sinis, berbuat tidak baik, tidak nurut kepada suami pun tidak bisa melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ibu-ibu galak kasalaki encan sempat mentah hampura engke di mahsyar, ketika membutuhkan pertolongan mencari baginda Nabi, ibu tidak akan menemukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di padang mahsyar dia tidak akan merasakan kehausan, tidak akan merasakan kepanasan, apalagi merasakan ketakutan, karena membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bahkan ada di antara 4 malaikat, rajanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Malaikat Jibril datang kepada Allah, ya Allah, saya bersaksi, ya Allah, saya bersaksi, barang siapa umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sholawat kepada baginda Nabi, saksikan ya Allah, saya akan mengangkat dia, mengambil dia ketika ia menyeberang di sirat kalbarkil khotipi, seperti kilat yang menyambar. Orang yang membaca salat kepada baginda Nabi, ketika dia akan menyeberang di sirat, akan diangkat oleh malaikat Jibril kalbarkil khotipi, seperti kilat yang menyambar. Masya Allah. Amal mana yang akan kita pertanggungjawabkan? Amal mana yang kita banggakan? Amal mana yang akan kita persembahkan? Sholat aja kita banyak melamun, sodakoh banyak ria, tahajud pengen dilihat. Amal mana yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi hanya dengan sholawat. Maka orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menyeberang di sirat akan ditarik oleh malaikat Jibril kalbarkil khotipi, yang mana sirat itu rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam daripada pedang bawahnya neraka, lewat masuk ke surga. Bagi orang yang tidak mempunyai amalan apa-apa, tapi dia mempunyai sholawat, Masya Allah, akan diangkat oleh malaikat, diseberangkan kalbarkil khotipi. Amin ya Allah, amin. Yang kedua, faedah membaca sholawat.
malak Mikail. Kata malaikat Mikail, ya Allah, saksikan juga ya Allah, saya tidak mau kalah dengan Jibril. Apa maksud kamu Mikail? Apabila umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan sujud. Saya tidak akan mengangkat kepala saya kalau engkau belum mengampuni umat Nabi Muhammad yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mikail sujud kepada orang yang membaca sholawat, tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang yang membaca sholawat tersebut. Insya Allah. Terus malaikat Israfil juga datang, ya Allah, saksikan juga saya ya Allah. Siapa saja orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya siap jadi pelayannya di surga ya Allah. Saya siap jadi pelayannya di surga ya Allah. Saya siap jadi pelayannya di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi sholawat sudah dibacakan melalui hadroh alhamdulillah sampai marhaban ya Allah. Di antara faedah sholawat yang keempat, malaikat pencabut nyawa siapa? Azrail. Kata malak Azrail, ya Allah, saksikan juga saya ya Allah, apabila umat baginda Nabi Muhammad membaca sholawat kepada nabinya, maka saya akan mencabut nyawanya seperti dicabutnya nyawa Imamul Anbiya wal Mursalin dan orang-orang yang soleh. Orang yang membaca sholat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nyawanya akan dicabut seperti cabutnya nyawa para nabi, para utusan dan orang-orang yang soleh. Bahkan dalam keterangan seperti dicabutnya dari adonan tepung, rambut ditarik dari tepung, semua dicabut nyawanya Dalam Tazkiratul Qurtubi dikatakan orang dicabut nyawa itu sakit seperti duri dimasukkan dari mulut atau kawat duri dimasukkan dalam mulut ditarik di bujur. Na'udzubillahi min. Nah, oleh sebab itu sebentar lagi ijazah akan kita laksanakan dengan seksama, dengan khusyuk. Jangan ada yang bercanda. Oleh sebab itu lihat kitabnya nanti masing-masing. Dan hanya ini yang saya sampaikan karena memang sudah malam. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.